Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, ini boleh perkenalan diri dulu dong, tamu marketing hari ini. Perkenalkan, sebelumnya nama aku Naufal Syihab Wijaya Sudrajat. Kalau teman-teman mungkin di FKB biasa kenal aku dengan sebutan Opang. Jadi terserah kalau panggil aku Naufal atau Opang. Yang aku dengar katanya Naufal ini punya bisnis kan, punya kayak restoran ayam geprek gitu, benar nggak sih? Ya, betul. Alhamdulillah. Nah, aku mau tahu dong, kira-kira itu tuh udah dibuka dari tahun berapa? Oh iya. Bisnisnya. Oke. Jadi mungkin ya profil usahanya ya. Jadi ayam geprek Cirambai namanya ayam geprek Cirambai. Apa namanya ayam geprek Cirambai ya? Karena pedas gitu kan. Cirambai itu kalau bahasa Sunda itu apa ya, berkaca-kaca mungkinnya gitu. Oh. Iya. Nah, usaha ini tuh udah aku rintis dari tahun 2018, tepatnya Januari tanggal 5. Jadi kalau sampai sekarang tuh ya bisa dikatakan hampir 3 tahun lah ya, hampir 3 tahun gitu udah. Iya. Itu tuh dapat bisnis, mau bikin ayam gepreknya itu dari mana? Kan apalagi di lingkungan kampus nih sekarang banyak banget ayam geprek, udah gitu ayam geprek kan udah banyak banget ya di mana-mana. Iya, jadi ide awalnya mungkin ya, sebenarnya memang benar kata Raisa, jadi kan aku tuh sebenarnya masuk kampus 2017, ya, aku angkatan 2017 kan gitu. Jadi waktu itu memang ketika aku masih maba gitu, banyak, aku juga yang lihat kan sering di sekeliling Telkom tuh banyak banget gitu tukang ayam geprek gitu kan. Ya, banyak lagi banget. Ya salah satunya ada di sini, kalau teman-teman FKB udah tahu lah ya, geprek Jogja gitu, nggak asing gitu kan. Gitu. Jadi memang apa ya, itu salah satu inspirasi aku juga gitu kalau teman-teman mau tahu, karena ya memang aja geprek Jogja itu sebelum aku ngerintis usaha juga udah berdiri gitu kan. Nah, aku juga terinspirasi lah karena memang di daerah dekat rumah aku kan, usaha aku di Kopo kebetulan kan dekat rumah aku gitu. Itu tuh benar-benar waktu itu ya, waktu 2018 awal tuh benar-benar belum ada gitu restoran ayam geprek gitu atau yang ayam geprek itu benar-benar belum ada. Makanya akhirnya aku kepikiran lah, cobain aja gitu usaha ayam geprek gitu. Aku coba awalnya iseng-iseng doang sih, kayak cari-cari informasi di internet kayak gimana sih resep-resepnya, aku satu-satuin, aku combine dari restoran ini A, B, C gitu, aku banding-bandingin juga gitu. Awalnya dari situ sih idenya, kenapa aku jadi kepikiran untuk buka ayam geprek gitu. Jadi lama-lama niatnya terjalani satu-satu ya, kayak bangun pelan-pelan restorannya. Iya, gitu sih. Terus ini tuh Naufal sendiri atau sama teman ada yang nanamin sahamnya gitu di ayam gepreknya? Nah, kalau aku sih sendiri, benar-benar pure sendiri, aku merintis ini usaha sendiri. Karena sebenarnya sempat pikiran memang pengen joinan gitu bareng ya, collab gitu sama teman SMA sih awalnya tuh pengen. Cuman memang kebetulan teman SMA aku pun akhirnya merintis usaha yang lain gitu kan, dan juga punya kesibukan yang lain juga. Kebetulan juga dia jadi fungsionaris BEM juga kan di universitas lain gitu kan, jadinya punya sama kesibukan dan punya merintis usaha masing-masing. Ya udahlah, akhirnya aku pun ya sendiri gitu, nggak sama orang tua juga, enggak gitu, paling cuman tempat aja sih, itu tempat punya orang tua, tapi tetap aku bayar sewa juga gitu ke orang tua gitu. Iya, tentu ya. Gitu sih paling enggak sendiri gitu. Ini dijualnya proporsinya berapa terus? Nah, kalau aku sih sebenarnya sebenarnya memang ayam geprek ini, kita bicara ayam geprek aja ya. Sebenarnya kalau bicara menu agak banyak sebenarnya, aku juga jual ayam geprek, dimsum dan yang lainnya. Cuma kalau bicara ayam geprek ada 3 menu sebenarnya, ada 3 varian. Ada yang original, ada yang keju parut, dan juga ada yang ayam geprek toppingnya yang sudah ada yang ayam geprek toppingnya keju mozzarella leleh lah. Gitu. Nah, untuk dari harganya, kalau yang original itu, kalau tanpa nasi ya ini ya, itu 11.000. Kalau yang dengan topping keju parut 13.000. Kalau yang mozzarella 16.000. Ini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa sih? Nah, kalau untuk jam operasionalnya itu 10 to 10, jadi dari jam 10 pagi, jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Tapi memang itu jam sebenarnya kalau
karyawan tuh jam 9 udah datang, mungkin kan siap-siap juga kan. Mm-mm. Nah, sebenarnya close order itu jam 9 malam. Jadi jam 10 malam tuh benar-benar udah tutup toko aja gitu, udah benar-benar tutup Beres-beres. toko. 9 beres-beres, jam 10 udah benar-benar tutup toko. Gitu sih. Ya. Hmm. Tapi sekarang tetap buka atau di stop dulu buka? Nah, karena memang sedang pandemi, aku stop dulu kebetulan. Ya, aku stop dulu karena memang aku gak mau ambil resiko juga ya, Raisa, soalnya iya benar-benar. Karena di daerah sekitar aku pun juga sempat ada beberapa yang maksain buka juga, ya itulah didampingi juga kan sama aparat juga. Yeah. Kalau di aku sebenarnya kan masih tetap bisa. Aku juga memang bermitra juga kan sama ojek online gitu kan, ada 2 mitra gitu kan. Yeah. Tapi memang di saat masa pandemi ini juga jujur aja sih kurang, ya dari pemasukannya juga kurang gitu ya, jujur aja sebenarnya gitu. Makanya aku pikir untuk istirahat dulu aja deh gitulah untuk bulan ini gitu. Iya benar sih. Gitu. Terus kan tadi mulai bisnis ini dengan ngelihat banyak restoran ayam geprek di sekitarnya kan. Terus aku tuh mau nanya, yang ngebedain si ayam geprek Cirambai ini sama ayam geprek yang lain tuh apa? Dari mana gitu? Nah iya, aku juga berpikir ke situ kan, apa sih gitu, harusnya ada yang bikin beda kan dari usaha-usaha dari ayam geprek yang lain. Mungkin jadi pelajaran juga mungkin buat teman-teman yang lain juga gitu kan. Ya maksudnya buka usaha silahkan gitu. Ini kan usaha aku sebenarnya Red Ocean ya, jadi maksudnya udah banyak banget sebenarnya yang buka, cuman harus ada pembedanya apa. Kalau dari aku sendiri, pembedanya dari yang lain, umumnya ayam geprek itu mungkin, umumnya sangat umum mungkin, ayam potong. Kalau dari aku sendiri, selain ayam potong juga jual ayam filet, jadi gepreknya itu ada yang ayam filetnya. Jadi kelebihannya kan mungkin kalau emang yang orangnya kadang ada mungkin kan yang emang nggak terlalu suka kulit gitu kan, karena enak sama kulit atau gimana kan, pilihan ayam filet ini cocok. Terus yang emang dagingnya lebih banyak kan pilihnya ayam filet, karena kan kalau ayam potong itu campurnya sama tulang kan, gitu ribet juga gitu kan. Sama tulang. Gitu, dan harganya sama pula gitu, nggak aku ayam filet lebih mahal, nggak gitu, sama harganya. Itu sih kelebihan di aku ada ayam filet, karena berangkatnya aku awal rintis tuh ayam filet dulu, malah kesini-sini karena akhirnya ngadain ayam potong gitu, jadi ada 2 varian. Ayam ininya. Betul. Jadi sebenarnya aku juga malas sih sebenarnya, kadang mau makan ayam yang nggak ada tulangnya tapi pengen kayak digeprek gitu, kadang sebenarnya rada males. Jadi Naufal ini menyediakan dua-duanya ya. Lihat dari situ juga gitu. Terus selama ngejalanin si restoran ayam geprek ini, pernah nggak sih ngerasa ini tuh hari terberat atau ada hal yang ngeganggu banget gitu, atau yang bikin ngedown? Oke. Sebenarnya kalau bisa dibilang ya ada lah ya dukanya mungkin ya kalau bisa bilang ngejalanin usaha ini. Ya pertama mungkin udah umum kekecewaan dari seorang pengusaha atau wirausaha. Misalkan bulan ini keuntungannya sekian, bulan depan kita jadi misteri kan, nggak tahu. Iya betul-betul. Di situ kalau turun itu. Terus juga ketika harga-harga di pasar sedang naik, dan naiknya tuh benar-benar nggak wajar lah ya kalau bisa dibilang. Karena kan memang jangan meremehkan satu item yang memang benar-benar itu karena krusial gitu, kayak kita ngeremehin bawang putih nih, bawang putih itu kadang-kadang dulu tuh pernah nggak wajar gitu naik harganya, itu kan pengaruh. Aku kan butuh itu buat bikin sambal gitu kan, gitu dari ayam. Jadi ya pokoknya dari bahan-bahan baku gitu ya, dari supplier kalau misalkan harganya naik itu juga jadi problem buat aku gitu kan. Akhirnya aku jadi harus mencari revenue stream yang lain gitu untuk pemasukan yang lain gara-gara kenaikan harga itu gitu. Terus juga selisih mungkin dengan karyawan, ada aja selisih dengan karyawan kan kadang-kadang gitu. Karena kan kita juga susah ya menuntut seseorang untuk sama kayak kita gitu misalkan, atau saya sama dia juga susah kan, nggak bisa juga gitu kan gitu. Ya, sebenarnya dia sekitar gitu aja sih kalau suka-sukanya, sama mungkin keteteran juga ya, soalnya kan aku juga sekarang lagi kuliah organisasi gitu. Iya, ngurus bisnis juga kan. Apalagi sekarang hebat banget sih, sibuk banget. Jadi ketua gitu kan, maksudnya lebih pusing lagi gitu kan, makanya ya banyak pikiran ya. Gitu, harus berkorban juga nih maksudnya kayak waktu prioritas harus yang mana juga gitu kan, maksudnya di situ.
Dan kalau dikatakan sebenarnya ya ayam geprek aku yang di jalan ini kalau bisa dibilang perkembangannya terbilang lambat dari yang lain. Apalagi udah mau tahun ketiga kan sebenarnya, karena kan aku juga punya kesibukan yang lain. Rupanya di situ aja sih ngatur-ngatur waktu susah gitu kan, gitu. Jadi si ayam geprek ini ya belum ada cabang lain ya? Belum ada cabang lain. Memang ya itu tadi aku bilang gitu, agak lambat juga perkembangannya karena ada kesibukan lainnya gitu. Iya. Kalau boleh tahu di mana tuh ayam geprek Cirambainya, lokasinya? Oh iya. Ya barangkali gitu Raisa atau teman-teman yang lain mau datang gitu. Iya, boleh banget. Ya, ayam geprek aku itu ada di Komplek Margahayu Permai di Topo, Jalan Permai Raya. Tepatnya daripada bingung ya nomor cari kan, mungkin bisa tanya aja tentang TK Amalia. Karena udah ikonik banget sih itu. Jadi, iya di situ. Karena itu kan rumah sendiri ya? Ya jadi sebenarnya memang nyatu jadi orang tua aku punya usaha TK juga gitu di situ kan ada. Nah itu ada satu space juga ya aku jadiin untuk lokasi tempat ayam geprek jualan gitu. Iya. Kenapa sih lebih milih ayam gitu kan? Biasanya kalau mahasiswa ya dia tuh lebih tertarik ke Thai tea atau bubble drink kayak yang lagi happening banget tuh sekarang, kopi gitu-gitu kan. Pertama kalau dari aku sendiri ya kalau bicara untuk jenis usaha ya aku memang sangat aku emang udah kayaknya paling cocok food and beverage dan gitu. Jadi memang udah paling cocok gitu ini. Cuman memang sebelum aku kan usaha tuh sebenarnya udah dari SMA sebenarnya Raisa. Aku udah dari SMA, udah pernah rasain jual minuman kayak gitu juga udah pernah gitu. Dulu kan lagi cappuccino cincau kayak gitu udah pernah gitu kan, kakak aku dulu pernah sampai franchise kan. Aku yang jalanin itu waktu itu juga dan agak kurang juga gitu kan, pernah aku terusin juga gitu kan. Udah pernah lah gitu. Agak kurang juga. Makanya ya aku berangkat ke ayam geprek ini yang pertama yang menurut aku prosesnya mudah dan dari modal juga nggak terlalu besar gitu kan. Jadi nggak ada alasan sih bagi aku ya buat temen-temen nih yang lain gitu. Nggak ada modal buat usaha atau apa, bagi aku ya aku tahu gitu kan butuh modal, tapi aku pun juga berangkatnya modalnya benar-benar nggak gede kok, apalagi kalau teman-teman bisa collab sama teman atau gimana gitu kan mungkin atau gimana. Apalagi kan sekarang tuh di fakultas atau mungkin di ya dulu aku sempat jadi dipercayain juga jadi ketua entrepreneur di FKB. Itu kan sebenarnya modalin usaha tuh buat teman-teman juga sebenarnya kan, dari yang bisa lah dapat modal teman-teman yang mau ngerintis usaha gitu kan. Di BEM juga ada yang namanya dana abadi, ada yang mau buka usaha juga bisa gitu. Jadi bagi aku ya aku pengalaman soalnya masalahnya gitu nggak terlalu gede juga dari modal, prosesnya mudah. Kenapa aku pilih ayam geprek gitu ya. Jadi ya itulah kenapa aku ambil ayam geprek gitu. Iya, tapi pasti nggak gampang juga sih buat sampai ke tahap ini, apalagi ngebangun bisnis ya. Kalau orang yang labil, nggak konsisten, pasti cepat gagal sih. Ya, harus konsisten juga lah maksudnya gitu. Terus harapan dan target buat usaha ini ke depannya itu apa sih? Kalau untuk dari target sih ya sebenarnya kalau dari aku sendiri jujur aja gitu untuk target khusus juga belum ada, karena bagi aku ketika kalian ingin ingin mendapatkan sesuatu yang lebih gitu, ingin mendapatkan tujuan atau cita-cita yang besar gitu, effortnya juga gak gampang. Kamu juga harus mengeluarkan effortnya yang lebih gitu dalam hal tersebut. Tapi di sini juga mungkin posisi aku juga kan masih ada kesibukan yang lain gitu, jadi belum terlalu fokus lah ke usaha yang geprek ini kalau bisa dibilangin. Jadi ya memang sebenarnya kalau tujuan khusus nggak terlalu ada gimana, cuman ya harapan aku sih seenggaknya bisa sustain lah, bisa terus seenggaknya berjalan, minimal juga bisa bisa buka cabang gitu kan harapannya gitu. Sebenarnya kalaupun cabang usaha pun aku juga nggak harus kayak ayam geprek lagi sih, seenggaknya ya nantinya buka apa, jenis makanan apa, kayak gitu sih kalau dari aku harapannya. Iya, tapi masih dalam naungan yang sama. Masih naungan yang sama gitu harapan dari aku gitu.
Nah, tadi kan aku udah nanya nih sedihnya, terus aku mau nanya senangnya tuh apa sih ngejalanin bisnis ini? Apa yang bikin kayak semangat terus, pokoknya harus ngejalanin bisnis ini terus gitu. Oh iya. Kalau dari senangnya sih, kalau dari aku sendiri, karena ini merupakan passion aku ya, passion aku menjalankan usaha gitu ya. Dan aku merasa apa ya, dari senangnya aku merasa bangga gitu. Di umur aku yang segini, alhamdulillah udah bisa mencari uang sendiri lah, kasarnya kayak gitu kan. Ya untuk uang saku aku juga minimal-minimal gitu kan, bisa gitu kan. Jadi ada rasa terpuaskan sendiri gitu. Nanti juga teman-teman kalau udah bisa kayak gini juga ada itu gimana beda gitu, benar-benar beda gitu. Di situ bedanya yang kerasa yang aku senengin di situ. Terus juga apa ya, fleksibel juga waktunya kan, yang namanya usaha tuh nggak rigid gitu ya, nggak kayak apa ini harus waktunya sekian benar-benar enggak gitu. Dan yang paling serunya juga ketika misteri gitu, bulan ini aku dapat sekian, bulan depan dapat berapa, jadi ada senangnya gitu kalau misalkan dapat pesanan banyak kayak gimana. Di situ sih lebih pada senangnya gitu. Memang ya namanya kalau udah kegiatan sesuai dengan passion kita ya pastilah ya seneng gitu ya dijalaninnya. Iya pasti seneng. Gitu kurang lebihnya sih. Apalagi dari hasil keringat sendiri lah ya istilahnya, pasti seneng banget sih. Nah, kita udah menuju akhir nih, aku mau minta tolong ke Naufa buat sampein pesan ke teman-teman yang mau bikin usaha tapi masih labil dan takut untuk gagal ke depannya. Itu gimana? Kasih tipsnya atau sarannya gitu. Oh iya. Mungkin untuk teman-teman nih yang mau buka usaha, karena aku pernah di posisi kalian juga gitu. Aku tahu problematikanya apa, biasanya rencana yang nggak pernah dieksekusi, itu pasti banyak di setiap orang. Terus juga permasalahan kayak modal, gimana sih gitu, dari modal. Udah gak bisa jadi alasan juga sih bagi dia, itu mungkin bisa jadi alasan, tapi kalau kalian memang usaha juga gitu untuk usahain, kalian kan bisa collab juga. Atau sekarang kan udah banyak bilang gitu kan, dari Ormawa aja ada yang menyediakan hal itu gitu kan. Nah, jadi kalau saran aku yang penting, teman-teman jangan terlalu lama juga bikin rencana. Perlu rencana, itu perlu, strategi itu perlu. Karena jujur aja aku pernah ngerasain tanpa strategi, jadi buntung juga gitu. Strategi itu perlu, tapi ya apalagi dengan menggunakan tools-tools yang ada gitu ya. Ya teman-teman, apalagi teman-teman Adbis lah ya, harusnya udah pada tahu lah mengenai tools-tools tersebut gitu kan. Nah, tapi jangan terlalu lama juga gitu. Tetap harus eksekusi gitu, tetap harus mencoba, teman-teman jangan takut gagal lah intinya gitu. Pasti ya kalau teman-teman nggak nyoba ya nggak akan pernah tahu gitu kan kayak gimana gitu kan, nggak akan pernah ngerasain. Karena nggak cuma bagi aku teori itu hanya pelengkap saja gitu, karena bisa dibilang presentase yang terbesar untuk sebuah kesuksesan itu adalah dari pengalaman juga gitu bagi aku ya. Entah mungkin dari yang lain ada hal-hal lain gitu, tapi bagi aku dari pengalaman pun juga ada gitu. Karena memang sejatinya kita nggak pernah tahu nih keadaan di lapangan itu seperti apa kalau kita nggak turun gitu kan, gitu. Jadi intinya jangan terlalu lama-lama bermimpi lah ya, atau jangan terlalu lama-lama bikin strategi, harus eksekusi. Mumpung sekarang lagi gampang-gampangnya gitu kan, maksudnya. Itu sih, itu aja, simpel. Harus segera direalisasikan ya. Gitu. Itu paling. Dik aja, nggak ada lagi yang mau disampaikan. Udah, paling itu sih. Kalau dari aku, udah cukup gitu. Mumpung masih muda juga lah, intinya sok lah. Jangan sungkan juga sih kalau emang pada mau coba konsultasi juga atau mau ngobrol-ngobrol sama aku. Nah, itu boleh. Ya, boleh banget gitu. Cari aja, kalau mau di Instagram, cari aja Naufal Shihab, SYIHAB. Ya, boleh. Nanti ditaruh di description box. Oh iya. Gitu. Tapi sorry banget nih, kita nggak bisa ketemu langsung kan gara-gara pandemi, jadi banyak banget yang ketunda, yang berantakan rencananya. Iya. Gitu. Jadi kita doain aja semoga pandemi dan wabah ini cepat berakhir dan semuanya jadi kembali normal ya buat semuanya di luar sana. Stay safe. Oke, makasih sebelumnya untuk Adbis dan juga Raisa udah menyediakan wadah gitu untuk aku juga di sini gitu. Makasih banget udah bersedia untuk diwawancara hari ini dalam show marketing. Dan segitu aja, semoga usahanya berjalan lancar dan bisa buka cabang di mana-mana. Amin. Itu aja. Ya.
Ya udah aku tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.